instrumen investasi syariah sangat beragam. Nah, salah satu instrumen investasi syariah yang paling banyak diminati masyarakat tanah air adalah investasi emas syariah. Nah, seperti apa itu investasi emas syariah dan apa perbedaannya dengan investasi emas konvensional? Nah, sambil menunggu waktu berbuka puasa, saya ingin mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol nih langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta bersama Bapak Riko Wardana, Digital Strategy and Development Group Head Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum Pak Riko, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya Pak ya, sehat. Pak, kita ngobrolin soal investasi emas syariah. Ini cukup menarik ya Pak, karena sangat beragam pilihan investasi saat ini dan ternyata paling banyak diminati adalah instrumen investasi emas syariah. Betul. Nah, bagi yang belum tahu nih, sebetulnya apa sih itu Pak instrumen investasi emas syariah dan apa saja perbedaannya dengan investasi emas konvensional? Oke, baik. Jadi alhamdulillah sebenarnya buat keuangan syariah khususnya perbankan emas menjadi produk andalan. Ya, jadi kami memang diizinkan untuk memiliki produk yang menawarkan kepada nasabah. Nah, tentunya sebagai perbankan syariah ini menjadi hal yang menarik buat nasabah karena tentunya ini menjadi investasi yang aman, mengikuti kaidah-kaidah syariah dan memiliki akad-akad syariah yang sangat jelas dan transparan. Jadi paling contoh adalah misalkan investasi emas ini merupakan bentuk bagaimana nasabah membeli emas. Nah, dengan membeli emas ini dengan akadnya adalah murabaha, maka di situ adalah bank wajib memiliki emasnya terlebih dahulu sebelum untuk dilakukan penjualan kepada si nasabah atau diinvestasikan oleh nasabah. Nah, ini merupakan syarat penting yang harus dijalankan dan alhamdulillah ini kami jalankan dengan baik dan ini menjadi suatu hal keuntungan buat nasabah bahwa diyakini emasnya ada dan disimpan dengan baik. Yang menjadi investasi yang menarik. Oke, jadi aman dan juga tentunya menggunakan prinsip-prinsip syariah termasuk akad syariah tadi ya Pak. Betul. Tapi kalau kita melihat perkembangannya di tanah air gitu Pak, sebetulnya seberapa besar sih masyarakat Indonesia yang melek nih terhadap investasi emas syariah dan bagaimana perkembangannya saat ini? Jadi sangat menarik sekali bahwa emas ini menjadi salah satu alternatif investasi ya. Jadi contoh misalkan di tabungan emas saja, itu dari pengguna mobile banking itu sudah lebih dari 100.000 yang menggunakan atau membeli terbiasa dengan berinvestasi dengan emas. Ya, ini terus tumbuh karena semakin yakin dengan emas sendiri sebagai produk investasi, tapi produk digital pun juga diyakini sudah menjadi produk yang cukup aman dan juga menjadi hal yang menjadi kenyamanan ya, lebih mudah buat nasabah untuk melengkapi investasi mereka. Jadi ini alternatif investasi yang sekarang menjadi pilihan dan semakin bertambah. Dan juga tentu pemilik investasi ini tidak hanya segmen tertentu, tapi semua segmen dan terutama adalah kaum milenial dan teman-teman yang Gen Z itu ya sudah menikmati ini. Karena investasi ini jauh lebih murah secara investasinya, ya tidak harus dengan nilai besar, tapi bisa dimulai dengan nilai kecil. Oke, menarik nih Pak, tadi Anda katakan terkait digital, berarti artinya ada perubahan behavior juga dari masyarakat ya Pak? Pastinya gitu ya, jadi mau kita katakan bahwa pandemi mau membawa kita ke suatu suatu era di mana kepercayaan ke digital semakin tumbuh. Ya. Jadi kalau dulu kita misalkan membeli emas itu harus pergi ke toko emas, memilih, terus membawa pulang kembali, menyimpan. Tapi dengan cara digital, alhamdulillah solusinya udah ada. Jadi nasabah atau masyarakat bisa otomatis saja langsung mendownload aplikasi BSI Mobile dan mendapatkan emasnya, menyimpannya dengan baik dan tentunya tumbuh nilai investasinya. Nggak perlu datang ke toko ya Pak untuk beli emasnya ya? Sekarang tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi, nggak perlu repot-repot lagi. Betul. Tapi kalau berbicara soal keuntungan, seperti apa sih Pak potensi kilau return dari investasi emas syariah ini? Ya, jadi ini memang menarik kenapa kalau kita lihat emas itu punya potensi tumbuh yang sangat baik, tapi dalam hitungan jangka menengah dan jangka panjang. Kita bicara misalkan investasi lebih dari 1 tahun ya atau bahkan 2-3 tahun. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan saja mungkin tahun 5 tahun lalu ya harga 1 gram itu sekitar mungkin 500 ribuan rupiah. Tapi sekarang kita bicara 1 gram sudah 900 ribu. Bahkan pertumbuhannya signifikan ya Pak? Hampir 60% saya rasa itu pertumbuhannya. Jadi kalau dulu dengan berangkat haji orang butuh 100 gram ya untuk memenuhi sekitar 40 juta rupiah, tapi dengan harga hajinya pun meningkat gitu ya, ongkos naik hajinya meningkat menjadi 50 lebih juta, tapi emas yang harus ditukarkan seandainya si nasabah itu calon jemaah haji menyimpan emas itu hanya setengahnya, hanya 50 gramnya saja yang harus dikeluarkan ditukarkan untuk menjadi biaya. Itu kira-kira hitungannya gitu ya. Kenapa jadi menarik investasi ini?
Oke, tapi kalau dari segi misalkan nilai ekonomi begitu Pak, apakah memang betul-betul investasi emas syariah ini tahan Pak katanya terhadap inflasi? Nah, itu dia. Jadi kenapa? Karena kan kita lihat bahwa emas ini tumbuh terus ya trennya ya. Walaupun tetap saja ada fluktuatif ya, turun dan naik. Tapi kalau kita lihat jangka yang agak panjang, ini menunjukkan bahwa memang pertumbuhannya lebih baik. Dan tadi kalau kita lihat dengan harga ya, misalkan perbandingan 1 gramnya itu untuk membeli barang sesuatu di 5 tahun lalu, tapi sekarang mungkin hanya setengah gramnya saja untuk nilai barang yang sama. Oke. Artinya sebenarnya kan kita sudah mengamankan aset kita daripada gerusan daripada nilai inflasi ya. Nah itu kira-kira kelebihan apa yang membuat emas itu jadi menarik. Oke, dan investasi emas syariah ini juga sangat mudah untuk dicairkan ya Pak dibandingkan dengan investasi lain ya? Betul, jadi kalau kita lihat zaman sekarang mungkin investasi ya harus mudah didapat, harus mudah dicairkan, ya liquid, dan tentunya transparan dalam artian nilai investasinya berapa bisa dipantau, dimonitor dengan mudah. Nah, kami membawa emas ini menjadi produk yang sedemikian mudahnya. Oke. Jadi bisa dibeli dengan mudah, dengan kelikan jari saja, ya. Terus kemudian bisa dipantau nilainya, pertumbuhan harian bisa dilihat. Lalu kemudian pun kalau dibutuhkan untuk dicairkan, itu pun juga dengan jari lagi, kembali lagi untuk bisa dicairkan. Oke, sangat praktis ya Pak ya? Alhamdulillah ya, lumayan sangat praktis. Dan tentunya ini menjadi satu bentuk juga, apalagi sekarang kita masuk ke bulan Ramadan gitu ya. Iya. Kita punya mungkin ada nasabah punya kelebihan ya karena adanya THR dan lain-lain. Nah ini bisa dimanfaatkan juga dan untuk membagikan kalau kita sering dengar itu kan adanya bagi-bagi THR kepada lingkungan salah satu opsi juga menggunakan bisa tuh, tabungan Pak? emas. Karena kita bisa transfer. Oke, jadi nggak cuma bentuk cash atau Betul. mungkin pakai e-wallet gitu ya, tapi ternyata saat ini bisa digunakan investasi emas syariah gitu ya. Wow, Betul. menarik nih Pak. Jadi repot-repot kita harus masukkan uang ke amplop gitu ya untuk bagi-bagi. Kenapa kita tidak coba gitu ya? Betul. Mendidik lingkungan kita ya, mungkin keponakan, mungkin anak. Ya itu kita dengan cara adalah memberikan transfer bentuk tabungan emas ini. Sehingga mereka bisa simpan, memulai investasi dari nilai kecil dan akhirnya terbiasa untuk Oke, berinvestasi. bentuk edukasi juga ya kepada masyarakat sejak dini untuk berinvestasi khususnya terkait dengan investasi emas syariah. Nah, tapi kalau terkait harga nih Pak, sebetulnya kalau investasi emas syariah dengan investasi emas konvensional dari segi harga ada perbedaannya nggak sih Pak? Kalau dari segi harga, saya rasa tidak ada, karena ini cukup kompetitif gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari syariah sendiri, pasti ada margin. Jadi pada saat kami melakukan pembelian, stok untuk emasnya untuk penjualan, dan kami jual kepada nasabah pasti ada margin. Dan itu sangat transparan gitu ya. Jadi nilai emas, nilai jualnya semua transparan dan terbuka. Dan ini sangat kompetitif dalam artian bahwa tentu kami melihat karena dengan era digital, investasi untuk buat kami sendiri dalam menyediakan produk ini jauh lebih murah. Karena semua bisa diarahi, diakses oleh nasabah melalui genggaman handphone, dan buat kami sendiri hanya cukup menyediakan tempat penyimpanan yang aman dan bisa memberikan informasi yang mudah melalui handphone nasabah. Oke, jadi memang harganya masih sesuai dengan mekanisme pasar ya Pak? Betul. Nah, kalau berbicara soal investasi juga tentunya tidak terlepas dari adanya resiko. Nah, resiko apa saja sih Pak yang patut dipertimbangkan dan kemudian bagaimana nih kita sebagai investor untuk bisa meminimalisir resiko-resiko itu? Betul. Nah, tentunya emas walaupun apapun itu investasi pasti ada risiko. Tapi bagaimana kita bisa memitigasi risiko itu? Yang paling mudah adalah misalkan bagaimana emas itu disimpan dengan baik. Nah, alhamdulillah karena kami adalah perbankan yang diawasi juga oleh regulator, dalam hal ini OJK, kami menata kembali produk-produk kami dan itu menempatkan emasnya dengan tempat yang aman. Kami bekerja sama dengan lembaga yang memang sudah kredibel dan juga berpengalaman, Antam dalam hal ini, untuk menyimpan emas tersebut. Sehingga risiko terhadap kehilangan, risiko terhadap perubahan informasi tadi ya, itu semua bisa dijembatani dengan baik dan bisa disolusikan kepada nasabah. Oke, saya masih tertarik terkait dengan digitalisasi Pak Ya. dari BSI sendiri terkait dengan investasi emas syariah. Kan saat ini ada fitur e-emas ya Pak. Boleh Betul. diceritakan Pak, ini sebenarnya e-emas ini seperti apa sih? Betul. Jadi kami tentunya melihat bahwa digitalisasi adalah cara yang paling ampuh saat ini untuk bagaimana bisa meyakinkan bahwa kebutuhan mereka bisa dipenuhi, kebutuhan perbankan syariah bisa dipenuhi. Nah, produk e-emas ini hadir di mobile banking kami. Jadi mobile banking yang sekarang ini sudah digunakan lebih dari 5 juta pengguna, ya, itu sudah menyediakan berbagai macam produk dari layanan transaksi, layanan tabungan, layanan bahkan bisa mengajukan pembiayaan, Oke, sangat lengkap ya Pak. lengkap di rumah dan sebagainya. Nah, emas menjadi layanan investasi bagian daripada mobile banking. Jadi
dalam artian bahwa kami ingin punya one stop solusi buat nasabah, cukup mendownload aplikasinya. Jadi kalau memang belum membuka rekening BSI, mereka bisa membuka dengan BSI Mobile ini dengan cara online, dilanjutkan dengan memilih produk-produk yang dibutuhkan oleh mereka. Membeli rumah, membeli mobil, melakukan cicil emas, mau ngatur berangkat haji, lalu kemudian mau bertransaksi dengan QRIS dan lain-lain, itu semua dipenuhi melalui BSI Mobile. Oke, one stop solution ya Pak One stop ya. solution. Tapi kalau dari segi prinsip-prinsip dari e-emas ini, apakah sama Pak sesuai dengan prinsip syariah juga pastinya? Pastinya demikian, alhamdulillah. Jadi produk yang selalu di-launching, baik itu produk reguler maupun produk melalui digital, itu harus melalui proses verifikasi, melalui proses uji oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah inilah yang menjadikan bahwa meyakinkan kami bahwa pada saat kami meluncing produk ini kepada nasabah, ini sudah melalui proses yang tepat, kajian kaidah syariah yang pas, dan akad-akad yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu menarik nih Pak, karena kalau ketika kita beli emas nih Pak, dalam bentuk fisik, ini kan tentunya suatu saat kita ingin menggadaikan, atau kita ketika ingin menjualnya ada bentuk fisiknya. Nah, kalau di emas ini seperti apa sih Pak prosedurnya? Nah, jadi pada saat kita membeli, kemudian kita menyimpan, itu semua kita bisa lakukan digital. Tapi pada satu titik tertentu kita pengen juga nih lihat emasnya secara fisik, ya kan? Nah dengan mudahnya kita bisa pilih menu yang namanya cetak emas. Cetak Jadi istilahnya emas. cetak emas. Gitu. Jadi emas yang dalam bentuk digital kita cetak ke dalam printed ke dalam bentuk fisik. Nah itu bisa kita lakukan melalui BSI Mobile. Dan kita bisa ambil emasnya melalui cabang-cabang yang tersedia di BSI dimanapun. Itu bisa dilakukan kapanpun? Kapanpun dan dimanapun. Jadi misalkan kita punya, taruh kata kita punya 5 gram, kita hanya mau ambil 2 gram saja dalam bentuk fisik, kita bisa pilih 2 gram, kita cetak, dan bisa diambil di berbagai macam cabang kita bisa dilakukan. Oke, tapi untuk berinvestasi, emas syariah ini minimalnya berapa sih Pak kocek yang harus kita keluarkan Pak? Nah, Mbak Sasa mungkin agak kaget kalau melihat mungkin habiskan uang untuk beli kopi gitu ya, sarapan dan lain-lain. Ini jauh lebih murah. Berapa hanya Rp50.000? Rp50.000 start. Karena kita melihat bahwa emas ini kan suatu produk yang boleh dibilang untuk semua segmen. Jadi untuk memulai tentu tidak bisa dengan jumlah yang besar dan dimulai dengan jumlah yang kecil. Dan kita harapkan adalah sebenarnya habit gitu ya. Jadi kebiasaan untuk berinvestasi. Nah ini yang kita mau ajak edukasikan kepada nasabah kita. Oke, artinya kalau untuk memulai berinvestasi emas syariah ini, langkah-langkah yang harus kita mulai ini apa saja sih Pak? Selain yang pastinya download dulu ya aplikasi BSI Mobile. Apalagi Pak langkah-langkah berikutnya? Sebenarnya cukup di situ gitu ya. Download BSI Mobile, terus akses seperti biasa kita akses ke aplikasi gitu ya. Lalu kemudian di situ memilih menu untuk membeli emas. Gitu. Dari sana nanti kita bisa pilih mau berapa nilai yang kita mau beli pertama. Dari start dari Rp50.000, Rp100.000, atau mau lebih dari itu silakan. Oke, mungkin terakhir nih Pak singkat saja, di tengah kondisi perekonomian yang penuh diliputi ketidakpastian saat ini, seperti apa sih Pak tips untuk berinvestasi emas syariah? Nah, tentunya ini kita melihat bahwa tantangan ekonomi ya, dan kemudian juga perkembangan dan lain-lain itu kita masih banyak hal yang harus kita lihat lagi ke depan. Nah, emas menjadi pilihan yang tepat. Kenapa demikian? Karena tadi kita bisa mulai dari nilai yang kecil, terus kemudian juga dalam jangka panjang nilainya tumbuh terus ya. Dan satu hal adalah emas ini sangat liquid. Jadi kita masih tetap bisa menjual kapanpun dibutuhkan. Jadi inilah yang menjadi pilihan utama bagi nasabah untuk mulai berinvestasi. Dan apalagi dengan cara digital. Jadi dari sisi kenyamanan, keamanan, lalu kemudian dari kemudahan dan lain-lain itu bisa dipenuhi dengan baik. Dan saya rasa ya mudah-mudahan nikmat apa lagi lah yang harus kita abaikan gitu ya. Itu nikmat yang sangat baik untuk kita mulai berinvestasi. Wah, itu dia ya Pak, dengan segala keuntungan dengan berinvestasi emas syariah, tidak hanya tadi mudah, praktis dan juga sangat liquid gitu ya. Tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga sebetulnya ini juga bisa mendapat keberkahan gitu ya Pak, karena menggunakan prinsip-prinsip syariah. Terima kasih Pak Riko atas waktunya, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Demikian segmen Cerdas Finansial Syariah kali ini. Saya Andi Syalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.